2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8A kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya proyek IPA kami, yaitu lapisan bumi. Saya Desta Fernja sebagai ketua kelompok. Saya Kak Bernala Panding. Saya Sekali Desta Putra. Baiklah teman-teman, sini saya akan mempresentasikan tugas IPA saya tentang litosfer, tentang lapisan-lapisan bumi. Baiklah, sebelum saya mempelajari lebih lanjut, saya akan membawa kalian untuk mengenal bagian dari lapisan bumi. Yang pertama ada bumi, planet kita sendiri. Lalu setelahnya bagian paling luar ada kerak bumi. Lalu ada mantel bumi, inti dalam, inti luar dan inti dalam. Lalu di bagian sini merupakan pengertian dari bagian-bagian litosfer bumi. Baiklah, saya akan membawa kalian di bagian sini. Oke. Pengertian struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi adalah susunan bagian-bagian bumi dari luar hingga ke pusat bumi. Lapisan-lapisan ini tidak terlihat langsung, tetapi dapat dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Mengapa kita penting untuk mengerti struktur lapisan bumi? Agar kita mudah, bumi ini bukan hanya tersusun dari satu lapisan saja, dan setiap lapisan memiliki ciri-ciri yang tersendiri. Lanjut, tentunya di bagian lapisan bumi pertama ada planet kita, yaitu bumi, sebuah planet di tata surya. Lalu ada manfaat mempelajari lapisan bumi, antara lain mengetahui penyebab gempa bumi, memahami gunung meletus, dan menambah wawasan tentang bumi. Dengan mempelajari litosfer ini, kita dapat memahami atau mengetahui sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Tentu saja bagaimana cara gempa atau gunung meletus dan lain sebagainya. Di lapisan paling luar ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling luar dari bumi. Lapisan inilah yang menjadi tempat hidup kita, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Ciri-ciri kerak bumi ini tersendiri memiliki lapisan paling luar, tebalnya sekitar 5-7 km, dan tersusun dari bebatuan. Yang ini dah, berbentuk berwarna coklat. Lalu ada mantel bumi. Mantel bumi terletak di bawah kerak bumi dan merupakan lapisan paling tebal. Suhunya sangat panas karena mengandung magma. Ciri-ciri di mantel bumi antara lain terletak di bawah kerak bumi, bersuhu tinggi, dan mengandung magma. Disinilah tempat-tempat adanya gunung-gunung meletus yang mengeluarkan magma. Lalu lapisan yang ketiga ada inti bumi luar. Inti bumi luar berada di bawah mantel bumi. Lapisan ini bersifat cair dan sangat panas tentunya. Contoh-contoh inti bumi luar antara lain bersifat cair, tersusun dari besi dan nikel, dan membantu membentuk medan magnet bumi. Lalu pada bagian berikutnya ada inti bumi dalam atau bagian paling luar.
inti bumi dalam merupakan lapisan paling dalam dari bumi. Walaupun suhunya sangat tinggi, lapisan ini bersifat padat karena sangat tinggi. Ciri-cirinya antara lain lapisan terdalam bersifat padat dan suhu sangat tinggi. Baiklah, pada selanjutnya ada jenis-jenis lapisan bumi. Bumi memiliki 4 lapisan utama yang tersusun dari bagian terluar hingga terdalam. Lapisan bumi terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Lalu lanjut di bagian terakhir, perbedaan dari setiap lapisan bumi. Ini secara singkatnya, setiap lapisan bumi memiliki perbedaan ketebalan suhu dan keadaan yang kita bahas tadi. Ini secara singkatnya perbedaan lapisan bumi antara lain: kerak bumi itu ciri-cirinya tipis dan dingin, mantel bumi itu tebal dan panas, inti luar itu cair, sedangkan inti dalam itu padat dan sangat-sangat panas. Baiklah teman-teman, kesimpulan yang saya dapatkan pada pelajaran kali ini, saya mengetahui bahwa setiap kejadian seperti gunung meletus dan gempa bumi itu memiliki sainsnya atau apa yang terjadi sebenarnya, bukan hanya suatu kebetulan saja. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan bahwa bumi hanya tidak terdiri dari satu lapisan saja, terdapat banyak lapisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.